Halo, selamat pagi anak-anak. Bapak harap kalian semua dalam kondisi sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran online hari ini. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran atau pembahasan tentang materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita bahas hari ini berjalan dengan lancar. Oke, berdoa, Bapak persilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, bertemu lagi dengan Bapak. Nah, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang bilangan pecahan. Nah, jadi pembahasan hari ini yang pertama yaitu tentang definisi dari bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan itu sendiri adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B itu merupakan bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Nah, jadi A ini merupakan pembilang dan B ini merupakan penyebut. Nah, jadi nilai B di sini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh? Karena jika B ini sama dengan 0, maka nilai dari A per B itu tidak akan terdefinisi. Nah, jadi itu sedikit definisi dari bilangan pecahan. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis pecahan. Nah, yang pertama bisa kalian lihat yaitu adalah pecahan biasa. Oke, jadi pecahan biasa itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil atau kurang dari penyebutnya. Atau bisa juga untuk pecahan biasa itu pembilangnya lebih dari penyebutnya. Nah, jadi sebagai contoh Bapak akan berikan yaitu 1/2, di mana 1 itu merupakan pembilang dan 2 itu merupakan penyebutnya. Jadi 1/2 itu dapat dikatakan sebagai pecahan biasa. Nah, jadi A itu kurang dari nilai B. Nah, kemudian selanjutnya 2/3, di mana 2 itu kita sebut sebagai pembilang dan 3 itu adalah penyebut, di mana nilai 2 ini kurang dari 3. Nah, kemudian ada juga 7/2. 7 ini merupakan pembilang dan 2 ini merupakan penyebut. Jadi syarat ini yang digunakan, syarat yang kedua, yaitu pembilangnya lebih dari penyebutnya. Nah, jadi itu adalah pecahan biasa. Bentuknya seperti ini. Jadi harus kalian ingat. Yang kedua itu adalah pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu biasanya terdapat bilangan bulat dan juga pecahan biasa. Oke, jadi kalian bisa lihat bentuk pecahan campuran di bawah ini. Nah, jadi bentuk pecahan campuran itu bentuknya adalah seperti ini. Jadi 2, 3/4. Nah, cara bacanya adalah 2, 3/4. Jadi 2 ini adalah bilangan bulat dan 3/4 ini adalah bentuk pecahan biasa. Nah, jadi sesuai dengan pengertiannya tadi, nah jadi 2, 3/4 ini merupakan bentuk pecahan campuran. Oke, Bapak harap kalian bisa memahami apa yang Bapak bahas hari ini. Nah, selanjutnya yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah
bentuk pecahan dengan tanda koma sebagai pemisahnya. Oke, sebagai contoh yaitu 2,5. Berarti tanda koma ini menjadi pemisahnya, sehingga 2,5 ini disebut sebagai pecahan desimal. Nah, ini juga 0,75, bukan 0,75. Jadi ini adalah dibaca 0,75. Nah, jadi 0,75 ini juga merupakan pecahan desimal. Nah, yang keempat, persen. Nah, jadi persen ini merupakan bentuk pecahan dengan penyebut 100. Oke, kalau tadi desimal ini bentuk pecahan, nah, dengan tanda koma sebagai pemisahnya. Sedangkan kalau untuk persen, dia merupakan bentuk pecahan dengan penyebutnya 100. Berarti pecahan biasa dengan penyebutnya bernilai 100. Jadi kalau sudah penyebutnya bernilai 100, maka kita bisa merubah pecahan biasa ini menjadi bentuk persen. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Jadi inilah bentuk persen. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima itu adalah per mil. Jadi per mil itu adalah bentuk pecahan dengan penyebut 1000. Jadi jika ada penyebut bernilai 1000, maka kita sebut dengan per mil. Oke, selanjutnya yaitu tentang mengubah bentuk pecahan. Nah, jika kita tadi sudah mengenal jenis-jenis pecahan, sekarang kita akan mengubah bentuk pecahan. Nah, yang pertama kita akan mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Nah, ini adalah mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, berarti dari bentuk pecahan campuran kita akan merubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, rumusnya adalah seperti ini. A kali C tambah B per C, maka dia akan menjadi suatu bentuk pecahan biasa. Oke, jika kalian bingung dengan rumus ini, kita bisa melihat contohnya. Nah, misalkan diberikan suatu pecahan campuran 2 per 3. Berarti cara mengubah bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa itu adalah dengan kita mengalihkan 2 ini kalikan dengan 3, lalu tambahkan dengan 2, pernya penyebutnya tetap yaitu 3. Jadi nilai dari 2 kali 3 itu kan 6. Kemudian tambah 2, hasilnya adalah 8. Jadi bentuk pecahan campuran 2 per 3, jika kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa, itu nilainya adalah 8 per 3. Jadi bisa kalian lihat rumusnya ini, kemudian masukkan ke soalnya ini. Jadi tinggal kalian ikuti, ini A kali C tambah B per C nya lagi, berarti 2 kali 3 tambah 2 per 3 itu sama dengan 8 per 3. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran? Oke, kalian bisa melihat contoh soal ini, kita balikkan dia. Dari 8 per 3, bagaimana cara kita merubah supaya menjadi bentuk pecahan campuran 2 per 3? Nah, caranya adalah 8 kalian bagi dulu dengan 3. Nah, kan tidak ada hasilnya, karena 8 bagi 3 itu kan hasilnya pasti koma. Jadi kita cari yang mendekati.
Berarti 8 bagi 3 itu kan yang mendekati adalah 2. Sehingga 3 kali 2 itu kan 6. Kalau kita gunakan 3, kan dia tidak bisa, dia melebihi. Karena 3 kali 3 itu sama dengan 9. Berarti kita gunakan 2, kita tulis di depannya sebagai bilangan bulatnya. Hasil dari pembagian 8 dibagi 3. Jadi 8 bagi 3 itu yang mendekati adalah 2. Jadi kan 2 kali 3 itu kan 6. Berarti sisanya masih berapa? Sisanya adalah 2. Jadi 8 kurang 6 itu kan 2. Sehingga kita tulis sisanya sebagai pembilang di sini. Ini adalah sisa pengurangan dari 8 dikurangi dengan 6. Nah, kemudian penyebutnya itu tetap 3. Nah, jadi Bapak ulangi. Untuk merubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran itu adalah dengan kita membagi dulu 8 dibagi dengan 3. Cari nilai yang mendekati. Berarti 8 bagi 3 itu kan yang mendekati adalah 6. Sehingga 3 kali 2 itu kan sama dengan 6. Nah, sehingga hasil dari pembagian yang mendekati itu kita tulis di sini. Kita tulis 2. Kemudian, nah, 2 kali 3 itu kan 6. Jadi 8 dikurangi 6 itu adalah 2. Jadi sisa dari pengurangan itu kita tulis di sini 2. Kemudian untuk penyebutnya dia tetap. Nah, jadi itu adalah mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran. Oke, untuk selanjutnya itu kita bahas tentang mengubah pecahan biasa menjadi desimal atau sebaliknya. Oke, jadi bagaimana kita mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal? Oke, sebagai contoh, yang pertama, bentuk pecahan biasa 1/2 kita akan berubah menjadi bentuk desimal. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui itu adalah bentuk desimal itu kan yang dibatasi oleh tanda koma. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah merubah penyebutnya itu menjadi 10, 100, 1000 atau kelipatan 10 lainnya. Nah, sehingga 1/2 itu bisa kita rubah menjadi bentuk desimal dengan cara 2 ini jika kita ingin rubah menjadi 10 harus dikalikan dengan berapa? Ya, kita harus kalikan dengan 5. Jadi 2 kali 5 itu kan 10. Nah, jika penyebutnya dikalikan dengan 5, maka pembilangnya juga harus kalikan dengan 5. Nah, jadi 1/2 jika kita ingin merubah menjadi bentuk desimal, pembilang dan penyebutnya kita sama-sama kalikan dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 5/10. Sehingga sama dengan 0,5. Kenapa 0,5 hasilnya tidak 0,05? Ya, karena 5 ini jika kita dibagikan 10, kita tulis dulu angka 5. Nah, kemudian di belakang angka 5 itu kan seharusnya ada 0, 0. Nah, jika dia dibagi 10, komanya itu akan maju ke depan. Sehingga menjadi 0,5. Kalau misalkan di sini 5/100, maka hasilnya akan menjadi 0,05. Jadi dia maju sebanyak 2 kali. 1, 2, 0,05 jika di sini 100. Oke, contoh yang kedua, 3/4. Nah, jika kita lihat penyebutnya yaitu adalah 4, apakah bisa kita rubah menjadi 10? Nah, kan tentunya tidak. Kita cari alternatif yang lain, yaitu kita rubah menjadi 100.
Maka 4 kali berapa supaya jadi 100? Jadi 4 kali 25. Nah, 4 kali 25 itu kan 100. Maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 25. Sehingga 3 kali 25 itu adalah 75. Nah, kemudian 75 per 100. Sekarang kita rubah menjadi bentuk desimal. Sehingga seharusnya di sini kan komanya di belakang 5 ini. Jadi karena dia 100, nolnya kan ada 2. Berarti komanya ini maju sebanyak 2 kali. 1, 2. Sehingga tanda koma yang awalnya berada di belakang 5 maju sebanyak 2 kali. 1, 2 menjadi di depan angka 7. Maka di depan angka koma ini kita tuliskan dengan 0, sehingga menjadi 0,75. Nah, itu dua contoh tentang merubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, kemudian sebaliknya kita akan mengubah bentuk pecahan desimal ke pecahan biasa. Sebagai contoh 0,4. Nah, kita akan rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, jadi 0,4 itu kan sama dengan 4 per 10. Nih, 4 per 10. Nah, jadi 4 per 10 itu masih bisa kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi dengan 2. Jadi pembilangnya bagi 2, penyebutnya juga bagi 2, sehingga 4 bagi 2 sama dengan 2, dan 10 bagi 2 sama dengan 5. Sehingga 0,4 itu jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, hasilnya adalah 2,5. Oke, contoh yang kedua. 1,5. Nah, 1,5 itu kan sama dengan 15 per 10. Nah, jadi ini masih bisa kita sederhanakan 15 per 10 ini. Jadi sama-sama dibagi 5. 15 bagi 5, 10 juga bagi 5. Maka hasilnya adalah 3 per 2. Oke, untuk selanjutnya kita mengubah pecahan biasa menjadi persen atau sebaliknya. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Misalkan contohnya adalah 1 per 4. Nah, persen itu kan tentunya per 100. Jadi 4 kali berapa supaya menjadi 100? Nah, tentunya 4 kali 25. Pembilangnya kalikan dengan 25, penyebutnya juga kita kalikan dengan 25. 4 kali 25 itu sama dengan 100. 1 kali 25 sama dengan 25. Jadi 1 per 4 itu akan sama dengan 25%. Nah, untuk sebaliknya, jika kita mengubah persen ke pecahan biasa, nah contohnya 50%, kita akan rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi 50% itu kan sama dengan 50 per 100. Jadi ini kita sama-sama bagi dengan 10 dulu. Nah, jadi 50 bagi 10 itu kan 5. 100 bagi 10 sama dengan 10. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Jadi sama-sama kita bagi dengan 5 lagi. Jadi 5 bagi 5 itu 1, dan 10 bagi 5 itu adalah 2. Jadi 50% itu akan sama dengan 1 per 2. Oke, kita lanjutkan. Mengubah pecahan biasa menjadi per mil dan sebaliknya. Yang pertama, mengubah pecahan biasa ke per mil. Kalian harus ingat per mil itu adalah per 1000. Jadi kita harus merubah bentuk pecahan biasa
agar penyebutnya menjadi per 1000. Jadi 20 itu bisa kita rubah menjadi 1000, itu harus kalikan dengan berapa? Ya, kita kalikan dengan 50. Maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 50. 8 kali 50 itu sama dengan 400, dan 20 kali 50 itu sama dengan 1000. Jadi 8 per 20 itu sama dengan 400 per mil. 8 per 20 itu sama dengan 400 per mil. Oke, selanjutnya kita mengubah per mil ke pecahan biasa. Oke, sebagai contoh, misalkan diberikan 200 per mil. Kita akan rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, yang pertama, kita rubah menjadi 200 per 1000. Ingat, per mil itu per 1000. Jadi bisa kita sama-sama bagi 100, berarti coret 2, coret 2. Sehingga 2 per 10 sisanya. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 5, yaitu sama-sama bagi 2. 2 bagi 2, 1, 10 bagi 2 itu 5. Jadi 200 per mil itu bentuk pecahan biasanya adalah 1 per 5. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, yang pertama kita akan membandingkan pecahan. Nah, tanda-tanda yang digunakan dalam membandingkan pecahan itu adalah yang pertama kurang dari, tandanya seperti ini, kemudian lebih dari, tandanya seperti ini, dan sama dengan. Sebagai contoh, kita lihat 1 per 6 dan 2 per 3. Kita akan membandingkan 1 per 6 dan 2 per 3. Nah, jika kita ingin membandingkan suatu bentuk pecahan, nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Nah, jadi kita harus menyamakan penyebutnya ini. Nah, 1 per 6 dan 2 per 3. Ini penyebutnya 6 dan ini penyebutnya 3. Jadi bagaimana cara kita menyamakan penyebutnya? Nah, sekarang kita lihat, ini angka 6, ini angka 3. Nah, apakah 3 ini bisa kita rubah menjadi 6? Nah, tentunya bisa. Atau jika kita ingin lebih cepatnya, kita samakan dia dengan cara 6 ini kita kalikan dengan 3, dan 3-nya ini kita kalikan dengan 6. Jadi jika penyebutnya ini kita kalikan dengan 3, maka pembilangnya juga harus kalikan dengan 3. Nah, jika ini penyebutnya kita kalikan dengan 6, maka pembilangnya ini juga kita harus kalikan dengan 6. Sehingga 1 kali 3 per 6 kali 3 itu akan kita bandingkan dengan 2 kali 6 per 3 kali 6. Maka hasilnya adalah 3 per 18 dan 12 per 18. Nah, jika ini sudah sama, baru kita bisa bandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, bagaimana cara kita membandingkan? Nah, yang kita lihat itu adalah pembilangnya. Nah, pembilangnya yang harus kita lihat mana yang lebih besar nilainya. Nah, maka kita harus cari tanda yang sesuai. Nah, 3 dengan 12, mana yang lebih besar? Nah, tentunya 12. Nah, karena 3 ini berada di kiri, sehingga tanda yang tepat adalah kurang dari ini. Jadi ini adalah dibacanya itu 3 per 18 itu kurang dari 12 per 18. Nah, angka 3 ini kan kurang dia dari 12. Jadi itu satu contohnya. Kemudian contoh yang lain, 1 per 3 dengan 1 per 4. Nah, caranya kita sama-sama samakan dulu penyebutnya. Berarti ini kali 4, ini kali
3. Sehingga 1 kali 4 per 3 kali 4 dengan 1 kali 3 per 4 kali 3. Penyebutnya akan sama-sama menjadi 12. Sehingga kita tinggal bandingkan pembilangnya saja. Nah, 4 itu tentunya lebih dari 3, sehingga tandanya adalah seperti ini. Jadi 4 per 12 itu lebih dari 3 per 12. Nah, semoga kalian paham dengan membandingkan dua buah pecahan. Oke, selanjutnya yaitu tentang mengurutkan pecahan. Oke, mengurutkan pecahan dilakukan dari yang terkecil ke terbesar, atau boleh juga kalian mengurutkan suatu pecahan itu dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke. Untuk mengurutkan pecahan, jadikan semua pecahan ke dalam bentuk yang sama. Nah, kalau misalkan kalian diberikan suatu bentuk pecahan biasa, pecahan campuran dan persen, maka kalian harus merubahnya menjadi bentuk pecahan biasa semua boleh, bentuk pecahan campuran semua boleh, atau bentuk persen semuanya juga boleh. Oke, sebagai contoh, kita akan mengurutkan pecahan berikut dari yang terbesar ke terkecil. Oke, diberikan 1 per 2, 0,8, 60%, dan 1 per 2. Berarti ini adalah pecahan biasa, ini desimal, ini persen, dan ini pecahan campuran. Jadi kalian harus menentukan salah satu yang mana mau kalian pakai. Boleh jadikan dia pecahan biasa semua, boleh jadikan desimal semua, boleh jadikan persen semua, dan boleh jadikan pecahan campuran semua. Nah, oke. Jadi di sini Bapak akan merubah semua pecahan ke bentuk desimal. Berarti 1 per 2 ini kita rubah menjadi desimal. Nah, 1 per 2 itu bentuk desimalnya adalah 0,5. Nah, untuk 0,8 itu kan dia sudah dalam bentuk desimal, jadi tidak perlu kita rubah. Kemudian 60%, itu jika kita rubah menjadi bentuk desimal, itu hasilnya adalah 0,6. Kemudian 1 per 2 itu bentuk pecahan biasanya kan 3 per 2. Jadi jika kita rubah menjadi desimal, itu hasilnya adalah 1,5. Nah, sekarang kalian tinggal urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Mana yang terbesar? Ya, terbesarnya itu adalah ini 1,5. Kemudian dilanjutkan dengan 0,8. Kemudian 0,6 dan 0,5. Sehingga jika kita urutkan bentuk pecahan ini, yang pertama itu yang terbesar adalah ini 1 per 2, kemudian dilanjutkan dengan 0,8, kemudian 0,6, baru 1 per 2. Nah, itu adalah cara mengurutkan suatu pecahan. Kita harus samakan dulu semua ke dalam bentuk yang sama, baru kita urutkan model yang terbesar ke terkecil, atau dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini dia hasilnya yang tadi. Nah, ini harusnya 1 per 2, 0,8, 60%, dan 1 per 2. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang operasi hitung bilangan pecahan. Nah, jadi bukan bilangan bulat saja yang memiliki operasi hitung, bilangan pecahan pula itu memiliki operasi hitung. Nah, yang pertama akan kita bahas operasi hitungnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, penyebutnya itu harus disamakan. Ingat, penjumlahan dan pengurangan, jika kita ingin menjumlahkan bilangan pecahan atau mengurangi bilangan pecahan, yang harus kalian lakukan pertama adalah menyamakan penyebutnya. Oke, kita bahas dulu satu-satu.
Kita mulai dari penjumlahan. Jadi untuk menentukan hasil dari operasi hitung penjumlahan bilangan pecahan, itu bisa kalian lihat rumusnya ini. Jika diberikan dua buah bilangan pecahan, jadi misalkan A per B dengan C per D. Nah, jika kita jumlahkan A per B tambah C per D, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi bisa kalian lakukan B kali D. Nah, ini B kali D, ini D kali B, maka dia akan menjadi BD, dan sini juga BD. Jadi sama-sama dia sudah sama penyebutnya. Nah, ini karena tadi B dikalikan dengan D, maka A juga kalikan dengan D. Tadi ini D kalikan dengan B, maka C-nya juga kita kalikan dengan B. Maka hasilnya adalah AD per BD, itu akan kita jumlahkan dengan CD per DB. Maka ini sudah sama. Ini B, ini B, ini D, ini D. Jadi penyebutnya ini sudah sama. Kemudian yang tinggal kita jumlahkan itu adalah pembilangnya. Maka AD ini tinggal kita jumlahkan dengan CD. Nah, itu rumus untuk menentukan penjumlahan bilangan pecahan. Oke, sebagai contoh, nah, supaya kalian lebih mudah untuk memahami, 2 per 3 tambah 3 per 4. Nah, jadi ini harus kita samakan dulu penyebutnya. Maka 3 ini kita kalikan dengan 4. Nah, maka 2 ini otomatis juga harus dikalikan dengan 4. Kemudian 4 ini kita kalikan dengan 3, dan 3 ini juga kita kalikan dengan 3. Sehingga 3 kali 4 itu 12, dan 4 kali 3 juga 12. Sehingga penyebutnya sudah sama. Tinggal kita lihat pembilangnya. 2 kali 4 itu 8, dan 3 kali 3 itu adalah 9. Nah, karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Sehingga 8 tambah 9 itu adalah 17. 17 per 12. Oke, selanjutnya yaitu tentang pengurangan. Nah, jadi ini sama dengan penjumlahan, hanya saja tandanya yang berbeda. Nah, jika tadi di penjumlahan itu tandanya adalah tanda tambah, maka di pengurangan itu tandanya adalah kurang. Nah, rumusnya hampir sama, yang membedakan itu hanya tandanya ini. Oke, sebagai contoh, 2 per 3 dikurangi 1 per 4. Nah, jadi penyebutnya ini harus kita samakan. Oke, sama dengan yang penjumlahan tadi. 2 kali 4 per 3 kali 4 dikurang 1 kali 3 per 4 kali 3. Nah, 2 kali 4 itu 8, 3 kali 4 itu 12, 1 kali 3. Nah, ini harusnya 3. Oke, maaf ya, jadi ini 3. 4 kali 3 itu adalah 12, sehingga 8 kurang 3 itu hasilnya adalah 5. Jadi ini adalah 5 per 12. Nah, maaf, ini salah ketik. Ini harusnya adalah 3. Jadi 1 kali 3 itu kan 3. Nah, jadi 8 kurang 3 itu hasilnya adalah 5. 5 per 12. Nah, selain penjumlahan dan pengurangan, operasi hitung pada bilangan pecahan itu juga ada perkalian. Nah, untuk perkalian itu kalian tidak perlu menyamakan penyebutnya. Nah, jadi tinggal kalian kalikan biasa atau sama dengan.
Nah, berarti A per B kali C per D. Berarti kalian kalikan A kali C, kemudian per B kali D. Nah, ini dia. Hasilnya adalah AC per BD. Oke, sebagai contoh, 2 per 5 kali 3 per 4. Nah, 2 kalikan dengan 3 dan 5 kalikan dengan 4. Sehingga 2 kali 3 itu 6 dan 5 kali 4 itu sama dengan 20. Mana gampang kan untuk perkalian? Nah, perkalian itu tinggal kalian kalikan biasa ke samping, atau seperti sama dengan 2 kali 3, 5 kali 4. Nah, kemudian Bapak lanjutkan tentang pembagian pecahan. Nah, untuk rumus pembagian, nah, ini harus kalian cermati. A per B dibagi C per D. Nah, jadi yang di belakang ini kalian balik. Nah, awalnya C sebagai pembilang dan D sebagai penyebut, maka kalian balik. D-nya sekarang sebagai pembilang dan C-nya sebagai penyebut. Kemudian tanda bagi ini rubah dia menjadi kali jika sudah kalian balik ini tempatnya. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. A per B kali D per C. Nah, jika tadi A per B bagi C per D, maka ini bisa kalian rubah menjadi A per B kali D per C. Ingat, kalau kalian ingin merubah tandanya, ingat dibalik dulu, tempatnya ditukar. Sehingga sama seperti perkalian biasa, tinggal kalian kalikan ke samping. Maka A kali D, B kali C, A kali D, B kali C, menjadi AD per BC. Nah, sebagai contoh, 2 per 5 bagi 3 per 4. Berarti 2 per 5 kalikan dengan, nah ini dibalik, 4 per 3. Sehingga 2 kali 4, 5 kali 3. 2 kali 4 itu 8, 5 kali 3 itu 15. Nah, jadi yang harus kalian ingat dari operasi hitung bilangan pecahan ini, penjumlahan dan pengurangan itu harus kalian lakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kalian jumlahkan pembilangnya kalau penyebutnya sudah sama. Nah, jika di perkalian dan pembagian, nah itu di perkalian itu kalian tinggal kalikan ke samping. Nah, jadi ini simple sekali untuk perkalian, kalikan ke samping. Nah, untuk di pembagian itu kalian tinggal merubah pecahan yang di belakang. Tanda bagi itu kalian balik, kemudian tanda baginya rubah menjadi kali. Nah, jadi itu saja tentang operasi hitung bilangan pecahan. Nah, jadi sekian materi yang bisa Bapak berikan. Nah, jika ada yang kurang jelas, itu bisa kalian tanyakan secara langsung lewat WA. Jadi WA Bapak, atau kalian bisa komentar di bawah materi pembelajaran ini. Jadi di kolom komentar itu kalian tanyakan, kita diskusi bersama. Apa-apa saja yang belum kalian mengerti itu bisa kalian tanyakan, dan Bapak akan menjawab pertanyaan dari kalian. Kemudian untuk tugasnya, nah tugasnya Bapak tidak berikan di video ini, tapi kalian tunggu dan Bapak akan kirimkan jika kalian sudah menyaksikan video ini. Jadi lihat pada topik matematika, dan itu bisa kalian lihat tugas yang akan Bapak kirimkan berupa file PDF. Jadi tugas itu kalian kerjakan di kertas lampiran atau double folio, di mana berisi identitas lengkap seperti nama, nomor absen, dan kelas kalian. Jika sudah, kalian kirim lagi ke Google Classroom. Ingat, tugas
yang Bapak berikan berupa file PDF. Kalian buat di kertas lempiran atau double folio. Isikan identitas lengkap kalian dan juga jawaban kalian tentunya yang benar dan sesuai dengan materi yang sudah Bapak berikan. Nah, nanti kalian tinggal menjawab dan kirim ke Google Classroom besertakan dokumentasinya yang sedang belajar ataupun sedang mengerjakan tugas. Nah, jadi sekian yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan tentunya kalian jaga kesehatan, ikuti selalu protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan tetap mencuci tangan dan menjaga pola hidup bersih, serta diam di rumah untuk melindungi keluarga kalian. Sekian dari Bapak, terima kasih.